Konflik panjang antara Yaimim, mantan dosen UIN Malang, dengan Nurul Sahara, pemilik rental mobil, terus menjadi perhatian publik. Di saat sebagian besar publik mengecam Sahara karena dianggap arogan dan kerap membuat keributan, muncul pula suara-suara yang justru membela dirinya. Netizen yang berbakti kini menyampaikan pesan penuh satir dan sindiran kepada Sahara. Ia menilai jika Sahara benar-benar jahat, maka tidak mungkin banyak pihak yang memberikan dukungan, mulai dari RT, RW hingga lurah setempat. Bahkan menurutnya Sahara mendapatkan rumah kontrakan senilai 650 juta rupiah secara cuma-cuma dari Pak Yono, sesuatu yang dianggap mustahil diberikan kepada sosok yang tidak layak. Lebih jauh, netizen yang budiman menyoroti sisi lain dari sosok Sahara yang dianggap berhasil di usia muda. Dengan usaha rental mobil yang jumlah armadanya disebut mencapai puluhan unit, Sahara digambarkan sebagai contoh kesuksesan yang patut ditiru. Meski banyak tudingan negatif dialamatkan kepadanya, pesan tersebut seolah mengajak publik untuk mengambil sisi positif dan mengabaikan segala keburukannya. Pernyataan itu pun semakin memicu perdebatan, karena di tengah konflik dengan Yaimim, publik menilai pembelaan semacam ini hanya memperkeruh suasana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, ada yang mau aku bilang nih, dari hasil aku nonton podcastnya Densu sama Yaimin, satu yang mau aku kasih tahu sama kalian. Coba kalian cari Pak Yono, kalian yang nggak punya rumah, siapa tahu kalian dikasih rumah 650 juta say. Duit tuh kalau dikarungin nggak tahu aku berapa karung, ya kan? 650 juta udah rumah mewah itu. Kalian cari Pak Yono deh, baik banget Pak Yono nih. Gimana istrinya itu? Kalian kenalin dong aku sama orang yang mau kasih rumah seharga 600 juta. Sekarang giliran Pak Y ya. Di luar nalar ya, kalau ada tetangga yang kayak gitu mempersekusi diri kita sampai segitunya, manfaatkan orang lain untuk berada di pihaknya. Kira-kira Mbak Gurun itu ngasih apa ya ke Pak Y? Apakah ngasih sesuatu yang sama dia kasih ke Mas A? Ya I know sih, caring is sharing, tapi nggak gitu juga dong. Pak Yono. Iya, Pak Yono adalah predikat laki-laki terroyal di bulan September. Ya Allah, dia rela memberikan rumahnya yang seharga berapa, setengah M apa 1 M kepada Gurun Sahara. Gimana ya? Ya Allah, temukan aku seperti laki-laki seperti Pak Yono, guys. Pak Yono, tahu kan Pak Yono? Pak Yono, kau royal sekali Pak Yono terhadap Gurun Sahara. Kau jadi laki-laki terroyal pokoknya di 2025 dan di bulan September Pak Yono. Udah pada nonton belum tuh podcastnya Densu tentang Sahara sama Yaimim? Gue penasaran banget, katanya Sahara dikasih rumahnya tuh, rumah kontrakan dikasih dihadiahin buat Sahara. Emang ada orang sebaik itu udah dapet apaan emang tuh yang punya rumahan? Terus ya gue penasaran banget, ada RT RW yang ngusir warga. Ya, emang sehebat apa lu bisa ngusir orang yang punya rumah di situ? Ya, gue penasaran banget tuh udah dapet apaan. Gue udah gak sabar mau liatin Sahara pakai baju oranye, cepetan. Dalam melihat podcastnya Densu terkait perseteruan antara Yaimim dan juga Sahara, gue menarik kesimpulan. Ternyata Mbak Sahara itu adalah orang baik, guys ya. Komen di kolom komentar kalau kalian punya pendapat yang sama. Saking baiknya, sampai-sampai Pak Yono yang punya rumah yang dia tempatin itu kan punya Pak Yono, dikasih secara cuma-cuma ke Mbak Sahara. Lu tahu nggak harganya berapa? Ratusan juta cuy, dikasih secara cuma-cuma. Lu pikir ilmu apa yang dipakai Mbak Sahara sampai Pak Yono mau ngasih rumah tersebut? Gua membutuhkan waktu yang lama guys, belajar ilmu cepat kaya, ya kan? Dan ini ternyata cepet banget. Nah, gue pengen banget belajar ke Mbak Sahara gimana caranya bisa cepet kaya seperti itu ya kan. Ini ilmu marketingnya tinggi banget guys ya. Ada orang jual apem pagi-pagi, enak nih kayaknya. Buat kalian yang menghujat Mbak Sahara, kalian coba pikir begini deh. Kalau misalnya Mbak Sahara itu bukan orang baik, kenapa banyak banget orang yang ngebelain dia, orang yang mendukung dia? Pak RT,
Pak RW. Sampai terakhir gue lihat Viti Lurah Merjosarinya itu aja itu mendukung dia loh. Terus yang kedua, kalau misalnya Mbak Sarah itu bukan orang baik, dia itu kan di rumah yang ditempatin sekarang itu ngontrak ya sama pemiliknya. Sekarang itu udah dikasihin ke dia loh. Siapa itu namanya, Pak Yono? Rumah seharga 650 juta dikasihin cuma-cuma ke Mbak Suhara yang notabene itu orang lain. Kalau misalnya dia bukan orang baik, kok bisa? Terus menurut gua kalian tuh harus mencontoh dia. Dia itu termasuk bisa sukses dalam usia muda. Punya usaha rental, mobilnya itu banyak banget loh. Mungkin puluhan mobilnya. Jadi kalian ambil aja baiknya apa, terus kalian buang yang buruk-buruknya. Ini menurut gua loh ya. Sahara versus Yaimin. Pokoknya biar gimana pun dan apapun yang terjadi, gue tetap dukung Sahara. Karena kenapa? Menurut gue, Sahara itu adalah istri yang multi talented dan pemberani. Contohnya pada saat gue lihat Viti Pak Sofwan atau suaminya Sahara waktu cekcok dan adu mulut dengan Yaimin saat Yaimin pakai baju merah. Pada saat itu gue melihat semangat juang ibu Sahara itu sangat luar biasa. Sehingga pada saat suaminya cekcok dan adu omong pun, beliau bisa menjadi supporter yang baik, tim Hore yang the best, ya kan? Soalnya nggak semua istri bisa kayak ibu Sahara, bisa berani kayak ibu Sahara. Contohnya gue ini pengecut tuh sebenarnya. Kayak misalnya kalau misalnya hal itu terjadi sama suami gue ngelihat suami gue cekcok atau adu mulut dengan tetangga atau orang lain lah, gue gak akan berani untuk nyemangatin laki gue atau jadi tim Hore laki gue. Yang pertama yang gue lakuin adalah ngademin laki gue atau misahin suami gue dan temen adu mulutnya itu. Karena apa? Yang gue takutin adalah nantinya salah satu atau keduanya bakal hilaf, bakal jadi jatuh korban. Ada pelaku, ada korban. Nah, gue gak mau tuh kayak gitu. Makanya gue tuh pengecut. Nah, gue acungin jempol buat Ibu Sahara. Gue dukung Ibu Sahara. The best, you're the best. Keren. Salam waras. Nah, Sahara yang lagi fenomenal sekarang ya, yang lagi viral sekarang. Sekarang ini beritanya ini menyebar kemana-mana. Salah satunya dari keterangan dari Yaimin bahwa ketika dia itu marah-marah dengan Yaimin ini, waktu Yaimin ini memindahkan mobil yang disuruh oleh si Sahara ini keluar dengan pakaian yang minim sama si Agil katanya ya. Jadi dia tidak menuduh bahwa perbuatan tidak apanya. Jadi masyarakat sekarang mengulik ada apa dengan pakaian minim keluar pada malam hari di saat Pak Sopyan katanya tidak ada. Tapi jangan berpikir yang tidak. Tapi ditambah lagi juga dengan orang yang terbaik dari Sahara, Pak Yono, yang katanya rumahnya dikontrak sekarang sudah diberikan kepada si Sahara. Nah, amalan apa yang diberikan sama Sahara ini? Apa yang diberikan oleh Sahara kepada Agil dan Yono? Pertanyaannya dijawab sendiri ya. Jadi ketika Anda ingin membongkar aib seseorang, aib Anda sendiri akan terbongkar dengan tingkah laku Anda. Karena ya begitu, Tuhan tidak akan tidur ya. Kemudian apa juga ya yang diberikan oleh Sahara ini kepada Pak RT dan Pak RW yang terpengaruh dengan ucapan-ucapan dengan framing dari Sahara ini. Jangan nakal ya pikirannya, dan perlu deh yang lain-lainnya juga belajar kepada Sahara ini bagaimana baiknya Pak Yono memberikan rumah yang nilainya itu 650 juta ya kepada si Sahara ini. Apa sih yang diberikan Sahara ini? Jawab sendiri
Dan ini akan melebar kemana-mana. Pokoknya Pak Yaimin ini tidak mau bermediasi lagi ketika dipanggil oleh Pak Lurah dan segala macamnya. Dia ingin menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan di negara Republik Indonesia ini. Yup, saya dukung Pak Yaimin. Kalau dukung Sarah nanti diberi apa ya? Salam waras.